siswa semester 2, ada yang juga semester 4. Jadi saya harapkan nanti mengikuti untuk mata kuliah digital marketing ya, tidak hanya konsep pemasaran, nanti kita juga akan membahas banyak ya, ada strategi pemasaran, strategi merek ya. Terus kemudian nanti kita di pertemuan akhir-akhir akan belajar juga SEO, Search Engine Optimization ya. Terus nanti kita juga akan belajar optimalisasi medsos ya. Di sini ada yang YouTuber? Ada yang YouTuber nggak ya? Tidak. Tidak. Ada yang mungkin Instagramer ya, apa influencer ya, influencer Instagram begitu. Nanti kita akan bedah satu persatu, tapi yang pertama ya kita akan membahas tentang konsep dari sebuah pemasaran. Aman ya? Semuanya kelihatan ya? Nggak ada yang lag ya? Aman, Pak. Oke, sip. Ya, Pak. Ya, ini perkenalkan saya tadi sudah ya. Bidang fokusnya di managerial and management ya, kreatif industri, digital marketing, branding ya, dan juga IT ya. Dulu basic backgroundnya programmer begitu. Nah, daftar isi untuk pada malam hari ini ya, nanti kita akan membahas yang ringan-ringan saja karena kita dari awal ya, konsep awal ya. Jadi kita nanti akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup pemasaran itu seperti apa. Terus konsep pemasaran tradisional dan digital itu perbedaannya seperti apa. Serta nanti kita ada studi kasus untuk sebuah analisis prakteknya begitu. Jadi nanti sampai jam 12 malam kita akan ngobrol ini. Wow. Enggak ya, sampai 19.30 nanti kita akan ngobrol kaitannya dengan digital marketing di konsep pemasaran. Oke. Nah, pengertiannya ya sederhana ya, kalau digital marketing itu atau e-commerce ya sekarang itu sebenarnya, kalau dulu kita berjualannya offline begitu ya. Kalau sekarang itu semuanya berjualannya online. Kira-kira ada nggak yang jualannya masih offline tapi masih sustainable atau masih sangat diminati? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Kelontong, Pak. Apa itu? Kantong? Kelontong. Toko Kelon- kelontong. Kelontong, kelontong, Iya. kelontong ya. Sembako, sembako. Oh, iya. Sembako, Oke. ya. Lainnya ada yang lain? Orang yang Oh, jualan sepatu sarapan mungkin. di pagi hari, Pak. Sarapan di pagi hari. Oke. Apa Mas tadi, Mas? Toko sepatu mungkin, Pak. Toko sepatu. Oke, siap. Iya, Nah, karena orang kan perlu fitting juga ya, Pak. micro fitting ya, Orang. ukurannya pas apa enggak ya, betul. Ada Iya. lagi yang masih offline masih bertahan? Yang enggak harus online banget gitu. Ya. Kapan bayi, Pak? Apa? Perlengkapan dan kebutuhan bayi. Oh, perlengkapan baby care gitu ya, alat-alatnya. Ya, betul. Karena Ya. fitting Bensin, Pak, baju. bensin. Ya. Dukun Bensin. bayi, Pak. Apa? Dukun bayi. Dukun bayi nggak digital marketing ya? Dia offline banget ya, offline banget. Oke. Bedanya, Bensin, Pak. Pak. Masuk bensin mau online, Pak. Bensin yang masih ada yang online juga loh. Nah, jadi benar sekali tadi ada beberapa yang sudah betul. Yang pertama adalah F&B tradisional ya, atau food and beverage ya, makanan ya. Contohnya produk-produk yang bisa diwariskan sekarang itu adalah perusahaan warung makan contohnya. Misalnya kita kasih contoh adalah soto siapa ya? Soto Mbok Giem gitu ya. Soto Mbok Giem itu dari tahun berapa Pak begitu? Min. Pak Min begitu ya, dari tahun yang lama sampai sekarang dia masih sustainable walaupun perkembangan digitalnya itu sangat cepat. Tapi dia sustainable. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah memiliki cita rasa ya, atau pattern ya istilahnya, kalau di dunia digital marketing dia itu sudah punya patternnya. Patternnya itu sudah terdapat di awal. Yang pertama adalah F&B, terus yang selanjutnya yaitu tadi ada di fashion, bener, ada di baju, kemudian ada di sepatu, sepatu itu juga masuk fashion ya. Jadi memang di Indonesia itu masih perlu ada namanya seperti fitting baju ya, terus kemudian misalnya sepatu ya, itu betul sekali. Jadi usaha-usaha yang masih sustain ya, atau
atau masih bisa bertahan di industri digital itu adalah produk-produk semacam itu tadi. Dan ada di top tier-nya ya, ada di 3 top itu. Yang pertama di F&B tradisional ya, yang punya legenda begitu ya, atau punya pattern. Tapi kalau untuk F&B yang modern seperti contoh-contoh coffee shop kekinian ya, dia harus bermain juga di medsosnya begitu ya. Apalagi kalau untuk F&B tradisional dia masih bisa bersaing karena lidahnya ya, tesnya atau patternnya itu nggak bisa ditiru. Nah, namun di digital marketing yang sekarang banyak juga ya usaha-usaha makanan yang tradisional itu dia juga bikin medsosnya, akun Instagramnya atau Facebooknya untuk melakukan penjualan secara online ataupun mempromosikan produknya. Nah, definisi pemasaran sendiri teman-teman pasti sudah tahu ya, banyak sekali yang kita tahu ya, ada penjual, ada pembeli ya. Tapi di sini ada yang baru yaitu namanya Create Customer Value in Order. Kalau dalam bahasa digital marketingnya, ada yang pernah ke Starbucks atau ke Janji Jiwa atau ke coffee shop kekinian? Iya, Ketika Pak. Nah, ketika kita pesen kopi, kemudian ditulis nama siapa itu di cupnya, Iya, kasih nama nama kita ya. ya. Kemudian di-upload di media sosial kita ya, tanpa kita disuruh ya menjadi sukarelawan untuk digital marketingnya mereka. Nah, itulah salah satu yang disebut create customer value in order. Bagaimana sebuah industri itu tercipta, tercreate ya oleh customer itu sendiri. Itulah yang disebut dengan definisi pemasaran di industri sekarang ya. Ada campaign ya, kemudian ada pesannya seperti apa begitu ya. Nah, terus jadi untuk marketing sendiri memang dulu ya, kalau dulu di tahun-tahun sebelum ada internet atau media sosial, mungkin orang itu bagi brosur gitu ya, atau door to door begitu ya, kalau mau nawarin apa misalnya, atau ibu-ibu ini biasanya kalau ada produk nanti ada salesnya yang ikut ke PKK begitu ya, atau event di kampungnya itu ya untuk memasarkan produk. Sekarang pun masih terjadi. Namun apakah itu masih relevan ya? Nah, fungsi dan tujuannya ya, yang pertama yaitu fungsi pertukaran, distribusi fisik, dan juga riset pasar ya. Nah, ini yang zaman dulu ya, ada fungsi pertukaran ya, ada transaksi produsen dan konsumen. Sekarang fungsi pertukaran ini karena di industri digital sudah mulai berkurang. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Misalnya, Mbak Rizana ke Pasar Ungaran membeli daging ayam di langganannya. cakep. Namanya bukan Panton, namanya Busri begitu misalnya ya. Beli daging langganannya di Busri. Setiap mau ada acara, mau beli ayam di situ. Selain melakukan fungsi pertukaran ya, dia di situ juga ada filtrasi ya. Ya seperti jadi saudara, aku langganan tuku ayam ning Mbak Sreyok ya. Ya itu seperti itu. Fungsi pertukaran dan memfasilitasi transaksi ini sekarang sudah berkurang. Karena apa? Di industri digital semuanya by handphone ya. Nggak kenal sama penjualnya ya. Misalnya kita mau beli di Warmur ya, geprek Warmur gitu yang di belakang apa namanya rumah sakit itu ya. Kita nggak kenal yang jualannya. Kalau dulu kita mau beli lotek aja sampai kenal banget sama yang jual lotek. Iya. Udah kayak bestie begitu ya. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Industri sekarang seperti itu. Nah, nanti di pertemuan yang selanjutnya, apa fungsi media sosial? Yaitu tadi, ya mengisi yang kosong itu tadi, yaitu feel ya, atau rasa saling antara customer dengan si pembeli itu agar tercipta kembali. Nah, itulah yang nanti juga akan kita bahas di pertemuan di media sosial. Lalu ada fungsi distribusi fisik ya. Nah, kalau dulu itu pembeli harus datang ke tokonya ya. Kalau sekarang ya dari rumah sambil rebahan ya, buka Shopee ya, langsung bisa, atau buka Tokopedia atau apa ya di kanal-kanal yang dipakai, terus kemudian check out produknya apa. Nah, itu bisa sekali. Nah, tapi kalau dulu ya kita harus datang, mau beli kain aja harus ke Semarang ya, ke toko jangkrik begitu ya,
untuk cek kualitasnya gitu. Atau mungkin kalau yang ekstrim kadang ada yang beli sepatu, kalau sekarang juga masih ada yang fitting dulu. Kadang ada juga yang berani udah yakin ukuran sepatu size-nya segini, dia akan buying atau melakukan transaksi. Nah, fungsi distribusi fisik ini juga mulai berubah ya. Kalau dulu kita harus datang, kita harus ke tokonya ya, sampai parkirannya aja apal ya. Kalau sekarang nggak perlu kemana-mana, dari rumah aja sudah bisa. Nah, itu yang disebut dengan perubahannya ya. Lalu ada fungsi fasilitas ya, meliputi aktivitas pendukung seperti riset pasar, pembiayaan, dan pengumpulan informasi. Nah, di perbedaannya kalau dulu ya, Bu Sri tadi yang jual ayam, dia mau jual ke Mbak Rizana itu 1 kilonya berapa ribu, karena sudah langganan ya dikasih potongan harga. Nanti jual lagi ke Mbak Ulfa, harganya murahin lagi atau dimahalin saya nggak tahu sama Bu Sri. Karena jarang beli ya, jarang beli, harganya jadi beda tuh. Itulah yang disebut dengan standarisasi. Lalu ada juga Mas Arief misalnya mau beli juga di Bu Sri. Karena pelanggan baru ya, harganya diskon, kita nggak tahu. Nah, itulah yang digunakan metode-metode zaman dulu. Kalau di sekarang ada yang namanya adalah standarisasi dan riset pasar. Coba sekarang saya mau nanya, misalnya nih, kita lagi di Jakarta, ada warteg sama ada KFC. Kira-kira harga standarnya yang gimana? Gimana? Diulang, Pak? Misalnya, saya mau ke Jakarta, siang-siang nih Ya. lapar, mau makan apa? Satu, ada warteg, di depan kantor saya ada warteg, satu lagi ada KFC. Kira-kira produk mana yang akan saya beli jika saya memikirkan standarisasi pembiayaan dan riset pasarnya? KFC. Iya, Warteg, Pak. ya warteg, Pak. Saya ulangi lagi, standarisasi harga. Tadi di awal udah kasih tahu clue ya. Bu Sri, misalnya Bu Sri jualan ayam tuh. KFC, Pak. Sama Mbak Rizana, karena kamu bestiku, kamu tak kasih harga 1 kilonya cuma 10.000. Nah, Mbak Ulfa karena baru aja Nggak 2 kali kenal. beli nggak kenal, harga standar 25.000. Kemudian Mas Afif tadi, dia pendatang baru. Oke, kita pelanggan loyal nih, dikasih harga promo sama seperti Mbak Rizana 10.000. Nah, case yang selanjutnya, saya lagi di Jakarta, mau makan satu warteg, satu KFC dengan metode yang teman-teman sudah belajar di Kita Marketing. Ada riset pasarnya, pembiayaan, dan standarisasi. Kira-kira saya akan makan di mana? Ini bukan seleranya ya, kita bicara tentang fungsi KFC, Pak. fasilitasi. Oh iya, KFC sih. Udah pasti. KFC? Kenapa KFC? Udah pasti Karena harganya, Pak. harganya, Pak. Sudah Kira-kira pasti. KFC yang ada di Semarang dan juga KFC yang ada di Jakarta, apakah harganya sama? Sama, Pak. Nah, betul. Jawabannya sama. Karena ada SOP-nya, ada standarisasinya. Kira-kira kalau saya makan di warteg, apakah bisa jadi harganya lebih murah atau lebih mahal? Bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Kalau yang jual sama-sama orang Jawa ya. Iya. Dari Jawa Tengah Mas Konti Mas jenengan, nah itu mungkin bisa lebih murah ya. Nah itulah yang disebut dengan fungsi fasilitasi, di mana industri sekarang bergerak secepat itu. Di standarisasi harga ini diterapkan di perusahaan-perusahaan besar ya, seperti tadi contohnya McD, kemudian KFC, ataupun perusahaan-perusahaan misalnya coffee shop ya. Nah, contoh katakanlah ada promo begitu, kan nggak mungkin promonya hanya untuk di wilayah tertentu ya. Seperti kita kalau belanja di mana Superindo ya lagi ada promo, kita belanja di situ. Tapi kalau lagi nggak ada promo, kan kita juga nggak mungkin belanja di situ. Bisa di tokonya Bu Sri tadi, langganan kita. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi fasilitasi. Jadi di industri sekarang meliputi aktivitas pendukung ya, seperti riset pasar itu tadi, pembiayaan, standarisasi. Tujuannya tuh untuk apa sih Pak? Ya, tujuannya untuk melakukan pengumpulan informasi. Lah, kalau informasinya udah dapat tuh digital marketing ngapain, Pak? Ya itu tadi, bisa mengambil kebijakan. Nah, contoh katakanlah Indomie. Pasti banyak yang nggak tahu. Kalau Indomie goreng di wilayah Sumatera dan Sulawesi sekitarnya, itu peminatnya sangat jarang.
Karena apa? Contoh lagi apa ya? Produk yang kira-kira di sini ada, di sana nggak ada, ya itu contohnya Indomie ya. Indomie itu dia mendistribusikannya, Indofood, dia menggunakan aplikasi namanya Odoo Developer. Nah, jadi di situ bisa mengambil keputusan. Oh, di wilayah A yang sering laku adalah Indomie dengan rasa A, B, C, D, E, F. Salesnya yang disuruh untuk jual ini produk unggulan kita. Terus produk kedua, baru produk tersiernya. Kemudian dipindah di wilayah yang lain. Nah, bisa berbeda karena dia memiliki apa itu tadi? Informasi. Dia bisa mengambil keputusan atau kebijakan. Nah, itulah yang dilakukan seorang bisnis analis atau project management. Jadi teman-teman nanti kalau udah lulus sarjana manajemen, saya punya keahlian Pak, apa itu Mbak Ulfa, apa itu Mbak Desi ya, atau apa itu Mas Aji? Saya seorang bisnis analis dan juga project management, yaitu bisa melakukan riset pasar, pembiayaan, kemudian akan melakukan eksekusi, yaitu adalah pengambilan keputusan. Oke. Selanjutnya jalan ya, ini ya. Presentasinya sih enggak sih? Barusan nge-lag, Pak. Oh, nge-lag ya. Yaitu tadi ada angin topan ya, sedikit. Yang Setan pertama, lewat, Pak. ya ada ya iklan biasa. Oh, ikan. Yang pertama, pentingnya pemasaran yaitu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, ini needs ya, needs sama worry-nya kan konsumen itu apa ya? Kalau kalau industri yang makanan gitu ya, atau produk-produk tersier, sekunder itu masih oke lah. Yang selanjutnya ada menyesuaikan produk dan layanan sesuai tren pasar ya. Tren pasar itu seperti apa, Pak? Contohnya es kepal Milo. Ada yang pernah beli nggak es kepal Milo? Belum pernah ya? Oh, enggak, Dulu Pak. pernah. Dulu pernah ya, karena dulu happening banget ya, es kepal Milo semua ya. Lagi rame Iya, tuh es kepal iya. Milo. Itu zaman-zaman kapan, Pak? Kita Nah, Sudah baru-baru COVID. enggak. Nyicipi Saya we belum anake. pernah. ngicipin anaknya. Oh. Zaman-zaman COVID ya. Nah, jadi tren pasar itu seperti contohnya kalau ini pasti tahu semua. Gelombang cinta. Tahu gelombang cinta? Daunnya itu yang seharga Avanza itu katanya tuh Oh iya. ya Oh punya iya, teman saya gelombang masih cinta. punya satu gelombang cinta ya, katanya mau ditukar Avanza, dia nggak mau ya. Terus gelombang cintanya masih di depan rumah, jadi dia bilang Avanza aku yang ngarep gerbang. Saya lihat gelombang cinta ya begitu. Ternyata gelombang cinta. Nah, itulah yang disebut dengan eh, menyesuaikan produk dan layanan sesuai tren pasar. Itu namanya adalah hunter of glory kalau dalam dunia digital marketing. Jadi ketika ada peaknya, ada istilahnya konsumen yang mau di harga itu segera dijual sebenarnya. Karena itu sudah ada metode digitalnya, ada metode marketingnya. Sebelum ada digital marketing sudah ada metode marketingnya. Contohnya adalah Aki ya. Akek, batu akek itu. Batu akek dulu kan sempat juga mahal ya. Happening. Happening itu kalau saya sampai dikasih teman saya Sulaiman 1, Sulaiman Abu Safir apa sampai banyak itu ya. Kalau dulu saya jual ya mungkin sudah dapat uangnya karena nggak mau dijual dibuat koleksi sekarang udah nggak laku ya. Nah, contoh seperti itu tadi ya. Mungkin kalau batu akik masih ada benarnya, tapi kalau gelombang cinta ya dulu sampai di gerbang gitu ya dibikin ralis, dikunci gitu ya Avanzanya ya biar nggak dicuri orang gitu. Sekarang sekarang ada ulatnya dia nggak peduli wis rak popo Avanzanya digerogoti ular. Nah, itulah yang disebut dengan produsen dan layanan sesuai tren pasar. Jadi teman-teman kalau sudah belajar dunia digital marketing bareng saya, jadi tahu produk apa yang ada hype-nya. Misal katakanlah es kepal Milo tadi. Daripada aku nganggur sore rano kegiatan apa weekend Sabtu Minggu gak ono kegiatan, jajal jualan es kepal Milo. Ketika lagi hype loh. Jawabannya apakah laku, Pak? Laku. Karena apa? Itu adalah hunter of glory, menyesuaikan produk dan layanan sesuai tren pasar. Lagi rame dimsum, Pak, dimsum semua. Apakah laku, Pak? Laku. Kenapa, Pak? Karena itu adalah tren pasar. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan skema-skema seperti itu dan juga bisa memanfaatkan celah-celah seperti itu untuk mendapatkan income tambahan. Nah, itu belajar digital marketing itu serunya seperti itu. Oh, ternyata ada metodenya. Terus, Pak, kapan Pak selesainya, Pak? Untuk Hunter of Glory ini maksimal
di angka 5 tahun maksimal. Tapi Berarti paling cepat, bisnis latah Pak ya. ya benar bisnis latah bisa 2-3 tahun. Nah itu, kira-kira ada nggak yang main di situ? Pasti ada ya temennya yang berjualan iki nanti lagi rame apa dia jualan Oh, ini. Nah itu adalah es bisnis teh latah. jumbo ini Pak yang belum Ya, selesai es teh es teh. es teh jumbo nanti ada es teh desa, es teh kekinian ya. Semuanya es teh ya, sampai sampai batok-batok ya karena kebanyakan es. Nah, itu disebut juga Hunter of Glory. Apakah boleh Pak? Ya boleh-boleh aja. Apakah di luar negeri ada Pak? Ada. Di luar negeri juga ada produk-produk Hunter of Glory dan juga Happening ya. Tapi mereka kebanyakan di produk kekiniannya seperti secondary-nya. Secondary itu seperti baju ya, seperti tren-trennya olahraga. Kalau lihat orang Amerika itu dia unboxing sepatu itu kayak ini ya, kayak unboxing apa ya, sebuah produk yang bernilai mahal ya, beneran gitu sampai dicium sepatunya gitu ya. Nah, itulah perbedaan setiap negara. Itulah yang disebut dengan happening atau Hunter of Glory dari produknya. Jadi dia Hunter of Glory nyari peak-nya sampai di mana. Nah, itu. Tujuannya apa, Pak? Ya, selain itu nanti teman-teman juga pemasaran itu bisa membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan konsumen ya. Jadi kalau konsumennya masih offline seperti Bu Sri tadi yang jualan ayam, dia bisa membangun koneksi, membangun relasi begitu. Tapi kalau online ya nanti kita mainnya di medsos ya. Di medsos. Kadang kalau kita sudah check out misalnya eh, kita Mas Arief habis beli apa ya? Habis beli sepatu bola misalnya. Terus nanti tuh algoritma di apanya di habis searching aja deh, searching sepatu bola di Google gitu ya. Mereknya apa Adidas misalnya. Terus dia nyari di Shopee sepatu bola Adidas. Nah, belum beli loh. Tapi tiba-tiba algoritma Muncul, ya Instagramnya muncul. betul Pak. Muncul terus. Sekarang Dan yang WA. muncul itu terus. Nah, sekarang WA-nya juga ada iklannya karena dari Meta. Muncul lagi. Iya. Karena terus dicerca ya, itu istilahnya dibombardir seperti perang gitu ya, Mas. Mas Arief akhirnya beli sepatu bola. Nah, itulah metode yang digunakan. Jadi algoritmanya. Ketika kita belum check out aja, baru search aja, dia akan muncul tuh. Teman-teman buka OLX aja, tiba-tiba munculnya itu ya. Lagi lihat Dracin ya, Shopee-nya muncul, munculnya juga itu. Nah, itulah Iya, algoritma betul. algoritma dari media sosial. Apakah sepengaruh itu, Pak? Ya, memang sepengaruh itu dalam membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan konsumen di dunia digital marketing itu Dari sangat sangat cepat ya. Nah, beda kalau zaman offline-nya begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan konsep pemasaran tradisional ya. Nah, ini tadi sudah saya singgung di awal ya. Komunikasi satu arah ya, lebih fokus pada wilayah lokal, kurang fleksibel dan juga konten secara cepat. Nah, namun ada beberapa eh, saya apresiasi ada di beberapa wilayah pasar-pasar tradisional ini dia melakukan scale up ya atau naik kelas ibarat kata digital marketingnya itu. Contohnya kalau ada yang tahu di Jakarta itu ada namanya pasar santai ya. Jadi dulu itu pasarnya sepi ya, jualan apa gitu ya, terus dikelola oleh anak-anak muda. Dia di situ jualan merchandising ya, brand-brand baju lokal seperti distro begitu ya. Kemudian ada merchandise musiknya, ada coffee shopnya. Nah, menarik untuk milenial untuk atau generasi baru ini untuk belanja ke pasar. Yang awalnya itu kalau di pasar itu biasanya ibu-ibu muda gitu ya, atau yang sudah biasa ke pasar begitu. Jarang yang bikin story di pasar itu jarang sekali ya. Padahal di pasar harganya bisa jauh lebih murah. Nah, karena apa ya media konvensionalnya ini belum di branding dan pemerintah ini belum memahami betul bagaimana sebuah konsep branding dari sebuah pasar ya. Di luar negeri, pasar-pasar di luar negeri yang tradisional pun ya di negara-negara asing itu dikonsep ya. Jadi misalnya konsepnya lebih rapi begitu ya, lebih bersih, kemudian dibuat apa ya seperti branding begitu ya. Ya contohnya seperti di Pasar Santa Jakarta itu ya. Dia bikin branding, kira-kira apa yang menarik. Mungkin mungkin nanti Pasar Ungaran atau Pasar Babadan ya, atau Pasar Karangjati bisa di branding ya
jadi keren atau mungkin konsepnya diberubah juga bisa. Nah, itu tergantung nanti karakteristik dari sebuah wilayahnya. Nah, contoh kalau kita ke negara-negara tetangga ya, di Singapura juga sama. Jadi pasar itu sebenarnya orang luar negeri pun mencontoh dari kita ya. Kalau di Gunung Kidul ya, di Yogyakarta itu masih ada seperti pasar Wage, pasar Kliwon, terus pasar Senen ya. Dulu kan itu terus ada pasar hewan. Jadi scopingnya wilayahnya berbeda. Oh, di pasar Senen gitu tuh ini kiki loh. Nah, oh gini kalau di Salatiga itu apa namanya shopping itu ya, jualan produk-produk second gitu. Nah, itu seharusnya pasar seperti itu. Jadi skemanya ada scale-scale-nya. Tapi karena sekarang pasar itu general ya atau istilahnya umum begitu karena kebutuhannya juga banyak. Nah, itulah yang menjadi kurangnya ciri khasnya. Kenapa sih Pak kok harus punya ciri khas? Yaitu seperti pattern ya atau pola. Pola itu yang menjadi mahal, menjadi menarik itu polanya, patternnya ya. Jadi sebuah produk itu harus punya patternnya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah ya media massa ya. Kalau dulu ini kita awal dulu koran ya. Kalau pagi itu bapak saya dulu masih langganan koran begitu ya. Nanti dilempar subuh-subuh sama atlet pelemparnya itu, tris gitu. Bisa masuk di sela-sela. Ya itu dia bisa langganan koran dulu ya. Terus selalu ada juga iklan luar ruangan ya atau billboardnya. Kalau ini masih relevan di beberapa wilayah ada billboard, spanduk ya, baliho itu masih digunakan. Lalu juga ada iklan elektronik ya seperti radio, kemudian TV ya masih ada walaupun ini sekarang radio masih ada yang dengerin radio nggak ya? Nggak ada. Nggak aja ya. Saya masih FM. saya masih dengerin karena kalau naik mobil di Rasika itu yang apa Kelana Kota ya. Jadi kalau macet-macet gini biar bisa ngepot-ngepotnya itu. Lalu ada direct selling ya, penjualan langsung ke konsumen melalui tenaga penjual. Lalu juga kalau ini masih digunakan misalnya sponsorship ya, event sponsor dengan komunitas. Nah, kalau dulu memang banyak sekali medianya, ada iklan di koran, brosur ya, TV, ya. Harganya pun mahal ya. Dulu. Kalau sekarang pun juga masih mahal. Kita kalau mau masang baliho itu dengan ukuran 10 kali 5 itu bisa sampai full warna itu sekitar 2.500.000 sekali pemasangan gitu ya. Misalnya kita mau iklan bulan Januari, terus nanti di pertengahan mau iklan lagi ya, itu habis 5 juta ya untuk iklan billboard doang ya, spanduk baliho. Nah itu biasanya produk-produk yang high end ya, seperti sudah muncul itu ya, dia bikinnya ya lama ya. Misalnya di mana ya? Di kalau pernah lewat di SD Islam Istiqomah itu ada kembaran saya ya, ada Mas L ya, Al dulu itu ya, Sebentar, Pak. Kembarannya kembaran saya ya. Dia ada es semak itu, es semak ya. Dia, Oh iya, 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 nah iya. itu kan baru Mirip diganti, banget sih, Pak. mirip banget, baru diganti Iya. bulan-bulan ini. Sebelumnya tuh saya sampai, tuh saya harus segera diganti ya, karena gambarnya sudah blur. Nah, itu karena apa? Harganya mahal, billboard itu mahal. Belum pajaknya ya. Kalau di Semarang itu sampai ditempel stiker, belum bayar pajak. Nah, kira-kira gimana Pak? Mahal nggak Pak untuk biaya iklan? Ya untuk zaman dulu biaya iklan itu sangat-sangat mahal. Untuk iklan cetak koran ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dulu saya lama di Kominfo ya. Jadi Oh, iklan kirain jadi artisnya, Pak. bukan. Jadi untuk iklan cetak koran ukuran 10 ukuran 3 kali 5 sentimeter nih sentimeter kita bicaranya itu sekitar 1.500.000 karena kan itu untuk hari itu berapa eksemplar gitu ya itu tuh kayak iklan kecek gitu ya itu 1.500.000 bayangkan kalau Itu kita hitungannya per hari, Pak? Atau ya gimana? per hari dong sekali tayang sekali tayang misalnya kamu mau tayang 30 hari ya 1.500.000 kali 30 nah seperti itu. Kemudian ada namanya iklan TV apalagi nih ya kita dulu sempat dikasih brosur ya Metro TV gitu ya saya kira cuma 10 juta atau berapa ya sekali tayang itu sekitar 45 ya ya segitu harga untuk sebuah media pemasaran misalnya saya mau bikin usaha nih
kira-kira untuk biaya media aja saya harus merogoh berapa ini? Banyak sekali tuh ya. Ada koran, ada billboard, cuman billboard sama televisi aja ataupun radio. Radio pun juga sama. Kalau radio itu sekali tayang tergantung ya, kalau frekuensinya yang rame itu bisa mungkin sampai 3 juta sampai 5 juta per tayang iklannya. Nah, belum nanti kita itu ada yang modelnya pasrah bongkoan ya, dalam artian bikin konsep doang, ada juga yang kita harus input produknya, misalnya kita sendiri yang tag vokalnya atau brand knowledge-nya apa. Nah, itu kira-kira ya memakan. Kalau di radio mungkin dulu ada semen 3 roda ya iklannya gitu ya. Nah, sekarang sudah beralih semua. Dari 5 ini berubah ya menjadi satu yang disebut dengan media sosial. Kira-kira kalau saya bikin akun Instagram baru apakah sampai 2 jutaan atau 1 jutaan kira-kira? Nggak sampai ya, murah ya, bikin sendiri gratis ya. Kemudian kalau saya mau iklankan di medsos saya gimana? Gratis juga ya. Nah, karena apa? Nah itu di industri sekarang iklan-iklan seperti ini pun juga jarang diminati karena semua orang sekarang menggunakan gadget. Di sini ada yang nggak pakai handphone, kalau mau tidur nggak buka HP, ada nggak ya? Nggak ada ya, ketawa semua, berarti mau tidur buka HP dulu. Sampai Ya, kadang nonton ketiduran. Gracin, Pak. Nah itu sebenarnya saya adalah CEO, Mbak. Nah, CEO yang lagi menyamar. menyamar Pak. menjadi dosen. Jadi kalau sekarang semuanya harus, ya bukannya harus ya, semuanya sudah terbiasa sebelum tidur main HP. Kadang sampai ketiduran, HP-nya melihat kita ya, sampai HP-nya nge-like kita yang tidur. Nah, itulah yang disebut dengan media pemasaran di industri dahulu begitu. Kelebihannya apa sih Pak? Ya kelebihannya fisik ya kelihatan, brosur, bisa juga lebih dipercaya. Kenapa kok perusahaan-perusahaan asing ya atau perusahaan-perusahaan besar seperti contoh sudah muncul ya, Mas L itu masih dipajang di depan SD Islam Istiqomah karena untuk membuat ini dipercaya segmen konsumen tertentu. Produk-produk yang istilahnya itu masih berada di kelas atas, dia pasti walaupun itu pasti akan membuat namanya baliho ya. Nah, kemudian itu untuk melakukan efektif untuk menjangkau pasar lokal ya di wilayahnya begitu. Tapi ada kekurangannya ya Pak ya, ya itu tadi biayanya tinggi ya, sulit mengukur hasilnya. Kita kan nggak tahu yang melihat foto saya di Masjid Agung berapa, di Istiqomah kan berapa kan nggak tahu ya. Sulit mengukur hasilnya secara tepat ya, tidak responsif terhadap perubahan tren ya. Trennya sekarang kan apa ini? Trennya lagunya siapa ya? Lagunya Garam Allah Putih. Allah. Nah, ya Allah kok bisa ya itu. Sekarang kalau di Billboard nggak bisa ya, Allah kok bisa ya. Nah, itu perbedaannya di situ. Lalu kita setelah bahas tentang yang tadi tradisional, kita bahas tentang yang digital ya. Nah, sekarang ini ada pemasaran digital atau digital marketing, karakteristiknya ada 3. Yang pertama komunikasi 2 arah. Ya, komunikasi 2 arah itu contohnya di mana Pak? Contohnya di live Shopee. Ayo kakak silakan dibeli. Nah itu terus 2 arah ya. Tiba-tiba kalau kita live itu ada pause-nya. Nah itu ada yang ngasih mawar gitu ya. Itu komunikasi 2 arah. Kemudian berbasis data atau data driven untuk evaluasi dan optimalisasi. Berbasis data. Nah ini dia. Misalnya kita kemarin habis check out dari toko A tuh. Membeli apa tadi Mas Arif beli sepatu bola. Karena sudah check out, dia juga udah beli. Tiba-tiba di notifikasi handphonenya ada tulisannya di toko yang sama lagi ada promo kaos kaki sepak bola. Otomatis ketika diklik akan ngelink ke live Shopee-nya si penjual tadi yang lagi jualan promo sepatu kaos kaki sepak bola. Nah, itulah yang disebut dengan berbasis data driven atau evaluasi dan optimalisasi. Jadi kenapa permainan di industri ini sangat cepat ya? Ya karena algoritmanya sudah dipegang sama mereka. Kita tinggal menyediakan produknya aja sebenarnya. Lalu yang ketiga adalah lebih fleksibel dan cepat dalam perubahan konten atau kampanye kontennya. Nah, itu. Oh, kemudian ini nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Ada medsos, optimalisasi,
Website, blog ini nanti jarang digunakan. Nah, ini yang pakai SEM ya, atau Search Engine Optimization sama SEO, Search Engine Optimization. Nah, engine marketing sama kemudian ada Ads ya. Nah, Ads ini berbayar. Misalnya Meta Ads, Google Ads, ya itu berbayar. Lalu ada influencer marketing yang influencer begitu. Tapi nanti ya kita akan belajarnya organik. Organik itu apa Mas? Ya berproses pelan-pelan begitu. Nggak langsung ujuk-ujuk baru bikin akun langsung 10 juta follower ya. Kita bukan Cristiano Ronaldo, jadi nggak langsung rame begitu ya. Jadi organik pelan-pelan. Kelebihannya lebih banyak ya, lebih rendah harganya, terus bisa real time dan juga mudah dipelajarinya. Perbandingannya ya kalau tradisional itu lebih cocok ya untuk audiens lokal. Nah, kalau digital ya menjangkau audiens luas ya hingga ke internasional begitu. Nah, transformasinya apa aja Pak? Ya, nanti kita di pertemuan selanjutnya akan bahas tentang e-commerce. Nanti teman-teman di sini saya akan kasih tips mencari apa ya produk unggulan di Shopee ya. Yang ini biasanya nggak dikasih tahu oleh kampus ya. Biasanya ini dari kalau kita ikut webinar-webinar gitu yang berbayar. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan kasih tips jadi afiliator sama jadi apa ya? Kita istilahnya nyari produk unggulan dari Shopee. Ya itu. Nanti ada aplikasinya. Jadi bukan saya yang nyariin. Nah, aplikasinya apa? Misalnya Mbak Rizani pengen jualan apa skincare atau misalnya jualan apa itu namanya parfum mobil ya itu. Kulaannya kirim di Mas. Wah, itu nanti kita akan cari bersama di pertemuan selanjutnya. Itu ada ya, ada aplikasinya. Nah, itu aplikasinya gratis saja. Nanti kita buka bersama-sama. Nah, di tren digitalisasi nanti Kalau ada tips mencari uang dengan mudah, Pak, ada enggak aplikasinya? dengan 3T tuyul bukan Mbak. Yang instan saja. Ada itu mie Mbak yang ada instan. Nanti kita akan bahas tips-tips triknya aja. Semoga kalau itu kan nanti untung-untungan ya. Kemudian ada pemanfaatan pertumbuhan e-commerce, pemanfaatan big data untuk mempersonalisasi kampanye, lalu ada influencer ya. AI ini ya nanti kita juga akan coba gimana AI ini bekerja nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk di studi dan analisis apa ini namanya? Studi dan analisis praktek ya. Nah, kira-kira mau dikasih tugas enggak ya? Jangan dulu, Pak. Ya kan perkenalan ya. Saya kan cuma nanya. Kan cuma nanya. Ini ketemunya lansia, Pak. Iya. Jadi harus Enggak. pelan-pelan. Di situ ada Mas Arief ini. Ada Pak Mbak Sinta Mutiara ya masih muda ya. Ya, jadi di pertemuan pertama ini kita bahas dulu tentang konsep pemasarannya seperti apa ya. Terus metodenya tadi sudah saya jelaskan, perbedaan digital sama tradisional. Nanti di pertemuan kedua saya akan bedah kira-kira konsepnya digital marketing baru dan seperti apa. Sama nanti kita coba yang namanya apa itu tadi si mencari produk unggulan di Shopee. Wah, itu biasanya di seminar-seminar itu berbayar ya. Nanti sama saya kita bedah di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada contoh perusahaan yang bertransformasi ke digital ya. Ya, seperti e-book ya. Di Gramedia ini misalnya kalau dulu harus belinya harus beli bukunya ya. Sekarang juga masih banyak sih yang beli bukunya. Tapi juga ada yang membelinya di e-booknya ya. Transformasinya Gramedia juga sekarang beralih ke kanal-kanal e-book begitu. Dia juga melakukan integrasi seperti melakukan dengan influencer begitu ya, dengan penulis-penulis terkenal. Itu dia juga bikin film, bekerja sama di Gramedia itu sekarang tidak hanya jualan buku, dia juga merana ke industri digitalnya. Oke. Nah, ini ada foto L ya yang ada di depan Masjid Agung. Nah, terima kasih. Nanti selanjutnya akan ada perkuliahan dari Pak Yongki. Untuk mahasiswa yang belum absen, silakan absen.
Ya, ini di pertemuan awal kita akan membahas konsepnya. Kira-kira paham nggak ya, Pak, konsep yang tadi saya sampaikan? Paham ya? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan. lumayan paham ya? Absennya di link ya? Iya, di link silakan. Oke, nanti Link kok nggak bisa diklik ya, Pak? apa, Mas? Link nggak bisa diklik. Linknya nggak bisa, Dipencet. Linknya nggak bisa dibuka. nggak bisa Link dibuka. Oh, bisa, Mbak. Bisa? Bisa? Bisa. Oh, coba Oh, diulangi. berarti Iya. ora ana kuotane. Coba Mas diketik lagi. Ya, jadi itu tadi ya, intro ya atau awal ya, pengenalan terkait dengan konsep pemasaran digital marketing. Saya harapkan di gambarannya sudah jelas ya, terkait perbedaannya, terkait dengan keunggulannya, serta kelebihan dan kekurangannya. Itu linknya sudah saya Oh kirimkan. iya, Bisa ya, Mbak Rizana? bisa. Itu Bisa. juga ada presentasinya, nanti bisa PPT-nya dan PDF-nya bisa di-download untuk mempelajari bersama. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tools-toolsnya. Ada SEO, ya. Ada yang tahu SEO? Search Engine CEO, Optimizer. Pak. CEO ya itu, temennya CEO dia memang SEO itu. Oh, Nanti ada SEM, Search Engine Marketing ya. Sama nanti akan terlihat mudah Mbak Ulfa dan Mbak Zana. Sangat-sangat mudah karena di Google tinggal diklik, nah, saya cuman kasih step by stepnya. Nah, nanti kita akan belajar ilmu daging-daging ya di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu dulu, ada yang ingin ditanyakan karena sudah 19.36. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Sementara saya tersepona mendengar suaranya, Pak. Sudah tidak perlu ada yang ditanyakan. Terpesona ya, ya memang mirip L ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, Pak. Mas Arief, Mbak Ika, Mbak Desi, ayo Mas, Mbak Wulan Indah, Mbak Agustina, Mbak Feni. Oke. Absen. Ada, Pak. Udah absen ya? Nanti saya cek ya. Ntar Pak, saya belum. Hah? Lagi. Saya sudah. Sudah ya. Baru Saya aja. belum. Oke. Ya, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Yongki sampai nanti jam 24 ya. Sampai jam 12 malam. Enggak ya, sampai jam 20. Oke. Begitu dulu, tidak ada yang ditanyakan. Nanti kita mulai ada tugasnya di pertemuan berapa? 2 atau 3? 4. Waduh. 2 atau 3, 4. Ya. Ya. Emang panggilannya Bapak siapa ya? Bapak Ahmad, Bapak Danu, atau Bapak Wicaksono? Saya bapaknya L ya, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Oh, Ahmad Dhani. Oh, Ya. dan Ahmad Dhani. Oh, Ya, no, betul. ini. Ya. Agak melenceng sedikit ya. Bisa panggil Pak Danu saja. Mas Danu ya, betul. Nanti di pertemuan 3 ya, karena Allah suka yang ganjil, di 3 nanti kita kasih 3. Pertemuan 3 kita ada tugas. Oke, setuju? Setuju. Oke, sip. Saya nggak mau setuju, Mbak Riz loh. Mbak Riz 3, yang lain di pertemuan 2, Mbak. Lai. Enggak ya, nanti sama-sama di pertemuan 3. Oke. Begitu, terima kasih. Selamat malam. Semoga ilmunya bermanfaat. Bisa saling menginspirasi. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan live dulu nanti ada. Tidak, ini lanjut Pak Yogi kan. Pak Yongki ya. Saya menghilang dulu ya. Halo Desi. Halo Mbak. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Sudah masuk. Selamat malam Bapak. Selamat